Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ansari Rashid, NRP 22 2018 007. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk share materi mengenai bunga present worth dan juga future worth analysis. Mohon maaf saya tidak membuat PPT sendiri karena saya menyadari kalau saya ini belum 100% paham. Jadi kalau ngambil materi dari internet takutnya malah keluar dari yang ditentukan. Kayak gitu. Jadi saya gunakan PDF dari yang Bapak upload di e-learning. Oke, langsung aja. Ini metode pemilihan alternatif investasi. Ada sedikit pendahuluan. Untuk mengukur kelayakan ekonomis suatu investasi, ada beberapa metode yang dapat digunakan. Nah, ini metode yang pertama itu metode nilai sekarang, yang kedua nilai tahunan, nilai mendatang, biaya modal, tingkat pengembalian, dan yang terakhir periode pembayaran kembali. Namun untuk dua metode terakhir ini akan dibahas di bagian yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian ada dua konsep dasar yang digunakan untuk membandingkan alternatif. Yang pertama itu pendekatan total cash flow, dan yang kedua pendekatan incremental cash flow. Nah, total cash flow ini konsepnya melakukan pendekatan cash flow secara keseluruhan. Total cash flow berhubungan langsung dengan cash flow setiap alternatif secara individu. Sedangkan incremental cash flow dengan konsep ini, cash flow dibandingkan secara berpasangan dengan memperhatikan perbedaan atau selisih dari setiap pasangan. Untuk itu dilakukan pengurutan atau ranking berdasarkan biaya awal atau initial cost setiap alternatif yang disusun mulai dari biaya terendah hingga biaya tertinggi. Kalau kita baca teori kayak gini mungkin nggak langsung mudah dipahami ya. Jadi untuk lebih mudah memahaminya mungkin nanti ada di contoh soal. Kemudian ada umur ekonomis alternatif. Nah, apabila ada dua alternatif atau lebih dibandingkan, maka harus pula diperhatikan umur dari setiap alternatif. Umur yang dimaksud adalah umur ekonomis atau economic life atau service life, yaitu periode waktu sejak aset dibeli sampai tidak dipergunakan lagi. Ada tiga keadaan yang mungkin terjadi di proyek-proyek yang dibandingkan alternatifnya dan akan mempengaruhi teknis analisisnya. Yang pertama ini, apabila umur proyek atau alternatif sama, nah misalkan kita mau beli barang, ada dua pilihan. Nah, umur pakainya itu kan kadang beda merek, beda awetannya beda gitu ya. Nah, ini ada yang umurnya itu sama, umur pakainya yang kedua ini umur pakainya berlainan, yang ketiga ini umur abadi. Nah, selanjutnya ini kita langsung masuk aja ke metode yang pertama, metode nilai sekarang atau present worth method. Metode ini merupakan metode evaluasi alternatif yang paling populer karena pemakaiannya yang relatif mudah, yaitu mengubah semua cash flow sehingga ekuivalen dengan saat sekarang. Jadi cash flow atau arus kas itu semuanya dikonversikan ke nilai uang sekarang. Untuk menentukan alternatif yang layak untuk dipilih harus diperhatikan cash flow dari setiap alternatif sebagai berikut. Nah, ada tiga kondisi ya, misalkan jika cash flow-nya hanya menyatakan pengeluaran, maka alternatif yang dipilih adalah yang memiliki present worth terkecil. Jadi kalau misalkan di diagram arus kasnya itu hanya menunjukkan pengeluaran, otomatis kita akan pilih yang pengeluarannya paling kecil. Nah, kemudian yang kondisi kedua ini, jika cash flow hanya menyatakan penerimaan, maka alternatif yang dipilih adalah yang present worth-nya terbesar. Kalau pemasukan ya tentu saja kita pilih yang pemasukannya terbesar karena lebih menguntungkan. Nah, kemudian untuk cash flow dengan pengeluaran dan penerimaan, dipilih alternatif yang memiliki net present worth terbesar. Nah, untuk menghitung net present worth ini, caranya dengan present worth penerimaan dikurangi present worth pengeluaran. Jadi kasarnya pemasukan dikurangi pengeluaran. Nah, suatu alternatif akan layak untuk dilaksanakan jika memiliki nilai net present worth yang lebih besar dari 0. Jadi pemasukan dikurangi pengeluaran itu harus lebih besar dari 0 ya. Iyalah ya. Kalau nggak ada keuntungan atau bahkan malah minus, mending nggak usah investasi kayak gitu. Di antara pilihan tersebut. Nah, ini adalah langsung contoh soal. Ini kondisinya apabila umur proyek atau alternatifnya sama.
Bandingkan kedua alternatif berikut dengan metode nilai sekarang. Jika tingkat suku bunga yang berlaku adalah 15% per tahun, berarti I-nya ini 15% ya. Kita ubah semua yang ada di arus kas ini ke present worth semuanya. Nah ini di soal ini ada tunjukkan ada dua mesin. Yang pertama mesin A, misalkan suatu perusahaan akan berinvestasi dengan membeli mesin. Nah kemudian ada pilihan merek begitu ataupun tipe. Nah ini ada mesin A sama mesin B. Nah kalau mesin A itu biaya awalnya untuk membelinya itu harganya 2.500.000. Kita ngeluarin 2.500.000 berarti. Kalau yang mesin B ini 3.500.000. Kemudian biaya operasional tahunannya, nah ini A, besarnya ini 900.000 per tahun. Kalau yang B itu lebih kecil, cuma 700.000 per tahun. Nah, untuk nilai sisa di akhir masa pakainya ini, harganya mungkin apabila mesin itu dijual gitu ya, harganya 200.000 5 tahun ke depan itu. Kalau mesin B 350.000. Nah, ini umur pakainya mesin A 5 tahun, yang B pun sama 5 tahun. Karena ini kasusnya kan sama ya umur proyek atau alternatif sama. Nah, kemudian untuk menghitungnya, pendekatan total cash flow. Ini ke prison worth A. Nah, kurung buka ini 2.500.000 ini biaya awal. Kita anggap yang pengeluaran itu positif. Masukinnya positif, kalau yang pemasukan negatif. Ini 2.500.000 pengeluaran, karena ini dibelinya sekarang, berarti tidak perlu dikonversi ke nilai sekarang. Jadi 2.500.000 ditambah biaya operasional tahunannya 900.000. Nah, karena ini biaya rutin yang dikeluarkan setiap tahun, berarti ini disebutnya A ya. A, terus yang kita tanya itu P, jadi P per A. Itu besar bunganya 15%, terus lama waktunya ini 5 tahun. Dikurangi, kenapa dikurang? Karena ini nilai sisa. Kalau mesin tersebut dijual berarti kan kita ada pemasukan dong ya. Nah ini nilainya ini 200.000 setelah 5 tahun. Nah berarti ini kan future ya. Di 5 tahun ke depan itu kalau dijual harganya 200.000 mesin ini. Berarti tinggal kita konversikan ke present P per F. Ininya 15% bunganya. Kemudian umurnya 5 tahun. Nah dari mana angka-angka pengali ini diperoleh? Nah dari sini ya. Saya kebetulan ada Excel-nya. Tinggal kita masukin aja besarnya bunga berapa. Jadi besarnya bunga berapa 15%, misalkan ini 15%, terus tinggal kita lihat angkanya. Ini N-nya berapa, terus yang kita perlukan apa, P per F, apakah A per F atau F per A kayak gitu ya. Jadi saya nggak akan menjelaskan cara menghitungnya secara detail, pasti konsepnya kayak gitu. Tinggal ngali-ngaliin aja. Nah kemudian untuk yang mesin B, mesin B ini cara menghitungnya sama kayak mesin A, hanya beda angkanya aja. Ini biaya awalnya 3.500.000 ditambah pengeluaran operasional setiap tahun 700.000 kali P per A 15% bunganya, ini 5 tahun dikurangi kalau dijual ini mungkin salah ketik ya, harusnya 350.000. Kita konversikan ke present karena ini future ya. Terus 15% ininya 5 tahun juga. Nah, diperoleh hasil perhitungannya itu present worth B itu 5.672.520. Nah, karena yang kita masukkan tadi ini yang pengeluaran itu positif dan ini hasilnya positif, ya ini positif juga. Tentu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, kita akan memilih yang pengeluarannya paling kecil. Nah, karena present worth A ini lebih kecil daripada present worth B, maka dari itu perusahaan ini akan memilih untuk berinvestasi dengan membeli mesin A. Seperti itu. Nah, dari sini mungkin lebih mudah dipahami ya daripada membaca teori yang tadi. Nah, kemudian metode yang kedua ini dengan cara pendekatan incremental cash flow. Sebenarnya masih sama aja sih, hasil akhirnya pun akan sama. Hanya kalau yang incremental cash flow ini jadi diselisihkan dulu setiap masing-masing biaya dari kedua mesin tersebut. Nah, ini kan di tahun pertama ya. Tadi kita tahu di soalnya kita anggap ini yang pengeluaran ini negatif. Pengeluaran biaya awalnya untuk mesin A ini minus 2.500.000. Kemudian yang B biaya awalnya minus 3.500.000. Nah, kemudian perbedaannya selisihnya jadi kita bandingkan mesin B dengan mesin A. Jadi minus 3.500.000 dikurangi minus 2.500.000. Jadi perbedaannya itu selisihnya minus 1 juta. Begitu pula untuk yang ini ya biaya operasional tahunan dan juga nilai jual di akhir nanti.
Nah, ini plus 200.000, yang ini plus 350.000. Berarti 350.000 dikurangi 200.000 dapat plus 150.000. Nah, kemudian untuk menghitungnya masih sama, cuman yang ini dimasukinnya selisihnya, selisih dari kedua mesin tersebut. Kalau yang tadi kan dipisah ya, present word A terus present word B. Kalau yang ini present word present word B dibandingkan dengan yang A. Nah, ini biaya awalnya minus 1 juta, kita masukin, tidak perlu dikonversi ke present lagi karena sudah present, ditambah dengan 200.000 biaya operasional tahunannya, kita konversikan ke present, A-nya sama kayak tadi juga, ditambah dengan ini 150.000 plus nilai jualnya nanti setelah 5 tahun. Kita konversikan juga ke present, dikalikan dengan angka pengalinya yang dari tabel Excel tadi. Nah, diperoleh minus 250, ini salah ketik kayaknya, Rp254.980. Nah, dari perbedaan inkremental diperoleh nilai present word B terhadap A kurang dari 0. Nah, kurang dari 0 ini berarti kan menunjukkan bahwa penambahan investasi untuk membeli mesin B tidak menguntungkan. Alternatif yang dipilih berdasarkan perhitungan tersebut adalah mesin yang memiliki biaya awal yang lebih rendah, yaitu mesin A. Jadi, apabila mesin B dibandingkan dengan mesin A, ini harganya lebih mahal. Biayanya yang harus dikeluarkan untuk present ini sebesar 254.980. Nah, angka 254.000 ini sebenarnya masih sama aja, sama kayak yang hitungan yang tadi. Kalau yang B ini, hasil present word B dibandingkan sama yang A, kalau misalkan 5672 dikurang 5417 ini, nanti hasilnya masih sama-sama aja. Masih sama, boleh silakan kalau yang ini dihitung aja, saya udah ngitung, ini 254.000 hasilnya sama. Jadi, walaupun menggunakan incremental cash flow, tetap yang dipilih jangan menginvestasikan membeli mesin A. Nah, kemudian yang kasus yang selanjutnya ini yang umur proyek atau alternatifnya berlainan. Apabila alternatif yang dibandingkan memiliki umur ekonomis yang berlainan, maka umur-umur alternatif harus dibuat sama sehingga merupakan suatu siklus yang berulang. Nah, ini ada contoh soal lagi. Bandingkan alternatif berikut dengan metode nilai sekarang. Tingkat suku bunga yang berlaku I-nya 15% per tahun. Nah, ini. Nah, ini mesin A, mesin B, biaya awalnya $15.000 pengeluaran ya. Ini mesin B 18.000, biaya operasional tahunnya 3.500, ini 3.100. Nilai sisanya, ini pemasukan 1.000, yang ini 2.000. Nah, tapi ada perbedaan dari yang soal sebelumnya ya. Kalau yang tadi sama tahunnya, umurnya. Kalau yang ini umurnya berbeda, yang ini 6 tahun, ini 9 tahun. Nah, agar umur kedua alternatif menjadi sama, maka dibuat suatu siklus dengan N 18 tahun. Dari mana N 18 tahun? Diperoleh dari KPK, dari kedua umur ini. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil diperoleh 18 tahun. Jadi untuk yang mesin A ini jadi ada 3 siklus gitu ya. Kalau yang B ini jadi 2 siklus. Begitu. Nah, untuk yang A ini berarti investasinya ada di tahun ke-0, ke-6 sama ke-12. Sementara yang B ada di 0 sama tahun ke-0 sama tahun ke-9. Nah, ini diagram cash flow-nya. Untuk yang A ini yang pertama, tadi kan modal awal ya, biaya awal itu 15.000, kita anggap yang pengeluaran itu ke bawah. Nah, kemudian sini biaya operasional sebesar 3.500 flat terus ya sampai tahun ke-6, dan kemudian di sini ada kalau barang itu, kalau mesin itu dijual, ada pemasukan sebesar $1.000. Nah, kemudian karena tadi kita harus menyamakan umur pakainya, maka jadi ada 3 siklus yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi ini kita mulai lagi dari awal. Investasi lagi 15.000, terus ini biaya operasionalnya, nanti kalau kita nilai sisanya berapa, $1.000 gitu kan, masih sama sampai terakhir. Yang ini pun sama, untuk yang mesin B pun sama kayak gitu, investasi 18.000, biaya operasionalnya 3.100 flat terus sampai tahun ke-9. Kemudian ada nilai sisa $2.000, kita ke atas karena pemasukan, investasi lagi 18.000, begitu pula sampai siklus kedua. Nah, untuk menghitungnya pun tidak berbeda jauh dari yang soal pertama ya. Ini present word A, yang A itu, nah, 15.000 kita anggap yang pengeluarannya itu positif ya di sini. 15.000 biaya awal ditambah 15.000. Nah, yang di sini
karena ini di future ya, di tahun ke-6, jadi kita konversikan ke present, bunganya 15%, tahunnya tahun ke-6, dikurangi 1000 karena di sini pemasukan, karena pengeluaran dianggap positif, maka pemasukan jadi negatif. 1000 dikali dengan, karena ini di future, dikalikan dengan present dulu. Maaf. Nah, kemudian ditambah 15.000 lagi, kita investasi lagi di sini 15.000 dikali dengan PPRF 15% di tahun ke-12 kan, ini kita lihat. Kemudian dikurangi lagi 1000 di sini, 1000 lagi kalau ada nilai sisa ya. Nah, kemudian ditambah dengan 3.500 karena ini flat terus dari tahun pertama sampai tahun ke-18, jadi langsung kita gabungin aja nggak apa-apa karena ini pembayaran rutin, jadi ini namanya A, annual ya. Jadi present per A dikali dengan bunganya 15% dan lamanya 18 tahun. Seperti itu. Kemudian diperolehlah setelah dikalikan serta penjumlahan, diperoleh present worth A-nya sebesar $45.036. Untuk yang B pun sama ya ini. Yang pertama itu investasi modal awal 18.000, kemudian 18.000 di tahun ke-9 ya, dikurangi 2.000 nilai sisanya ini tahun ke-9 juga, dikurangi ini mungkin salah ketiknya harusnya 2.000 present per future. Nah, nanti kita lihat cari angkanya, terus ditambah dengan 3.100 sama ini annual juga, jadi present per annual 15%, ini 18 tahun. Kayak gitu. Nah, diperoleh present worth B itu sebesar $41.384. Nah, ini kan yang positif yang tadi saya bilang, ini positifnya pengeluaran. Makanya untuk memilih yang mana yang lebih menguntungkan, tentu saja yang pengeluarannya lebih kecil. Dari segi pengeluaran diperoleh present worth A lebih besar daripada present worth B, sehingga alternatif yang layak dipilih adalah mesin B karena pengeluarannya lebih kecil untuk nilai present saat ini gitu. Kemudian untuk pendekatan incremental cash flow pun masih sama sebetulnya. Tinggal kita selisihkan aja. Nah, ini tabelnya ada di bawah, semua pembayaran berdasarkan durasi tahunnya ya. Tinggal kita selisihkan aja. Nah, nanti diperolehnya di sini. Besar-besar selisihnya antara mesin B dengan mesin A. Nah, terus kita masukin aja ke perhitungan di sini. Ini biaya awalnya minus 3.000 ditambah 400 karena ini flat ya. 400 flat selama 18 tahun. Terus ditambah dengan 14.000 di tahun ke-6, ini adanya ya di tahun ke-6. Terus kemudian dikurangi 16.000 yang ini. Oke, nah ini biar lebih kelihatan. Nah, ini 16.000 ya. 16.000 present per future di tahun ke-9. Kita lihat di tahun ke-9. Kemudian di sini ada plus 14.000 present plus future di tahun ke-12. Nanti gitu aja sih, masih sama cara ngitungnya. Diperoleh $3.652 selisihnya. Dari perbedaan incremental diperoleh nilai present worth B terhadap A itu lebih besar dari 0. Berarti menunjukkan kalau kita beli mesin B itu keuntungannya lebih besar sebanyak $3.652. Nah, ini kalau kita selisihkan juga sama ya. 45.036 dikurangi 41.384. Nah, hasilnya ini sama $3.652. Begitu. Jadi makanya untuk pakai pendekatan incremental cash flow pun yang dipilih adalah mesin B. Itu. Kemudian ya. Kemudian nih metode nilai mendatang. Tadi kan present worth method, ya sekarang future worth method. Jadi suatu alternatif dapat dihitung secara langsung dari cash flow atau dengan mengkonversikan nilai sekarang dengan menggunakan faktor future per present pada suatu tingkat suku bunga atau minimum attractive rate of return atau MIRR tertentu. Metode nilai mendatang ini umumnya digunakan apabila aset seperti peralatan atau bangunan akan dijual pada suatu saat di masa depan sebelum waktu ini ditetapkan tercapai. Nah, ini ada contoh soal. Nah, ada contoh soal, a British food distribution conglomerate
Inggris distribusi makanan membeli toko makanan Kanada sebesar 75 juta dolar pada 3 tahun yang lalu. Nah, kemudian dia mengalami kerugian sebesar 10 juta dolar pada akhir 1 tahun kepemilikannya. Net cash flow is increasing with an arithmetic gradient of plus $5 million, $5 million. Jadi ada kenaikan sebesar 5 juta dolar setiap tahun, dan ininya kenaikannya itu linear ya, gradient kayak gitu, dimulai dari tahun kedua, and this pattern is expected to continue for the foreseeable future. Diharapkan bisa bertahan sampai selanjutnya kayak gitu, akan berlangsung sampai selanjutnya. This means that break-even net cash flow was achieved this year because of the heavy debt financing Canadian chain. Nah, kemudian ini jadi ada MIRR atau kita anggap, saya belum begitu paham banget nih yang kata-kata di sini, tapi yang pasti saya menganggapnya ini mungkin ini bunga ya sebesar 25% targetnya kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang pertamanya, the British conglomerate has just been offered 159,5 juta dolar dari perusahaan Prancis. Nah, jadi ada perusahaan Prancis yang beli toko tersebut, harganya 159,5 juta dolar. Nah, use FW analysis to determine if the MIRR will be realized at this selling price. Nah, jadi apakah si MIRR atau target bunganya itu akan tercapai kalau misalkan si tokonya ini dijual, mohon maaf ya kalau ada suara, dijual sebesar 159,5 juta dolar. Nah, ini kita bikin diagram cash flow-nya terlebih dahulu. Nah, ini pengeluarannya, jadi ini mungkin kali 1 juta ya. Jadi 75 juta dolar pengeluaran di awalnya. Kemudian mengalami kerugian di tahun pertama sebesar 10 juta dolar. Nah, kemudian pada tahun kedua ini mengalami arithmetic gradient, jadi linear dan semakin membaik sebesar 5 juta dolar. I-nya bunganya 15% per tahun. Nah, kalau misalkan di tahun ketiga ini ada yang mau beli 159.500.000. Nah, apakah MIRR 25% itu akan tercapai kayak gitu. Nah, kita tinggal hitung cara menghitungnya. Jadi future worth 3 ini karena tahun ketiga ya, minus 75 ini karena 3 tahun yang lalu. Jadi kita konversikan jadi future para present. Nah, kemudian ini 25%, tahunnya 3 tahun dikurangi dengan 10, future per present juga masih samanya 2 tahun, kemudian minus 5 sama, terus ditambah dengan ini 159 juta ya, 500 dolar kayak gitu. Nah, diperoleh future worth-nya sebesar minus 8,86 juta. Nah, jadi nilai minus ini menunjukkan kalau nilai MIRR atau bunganya ini bunga sebesar 25% ini tidak tercapai kalau penawarannya hanya 159.500 dolar itu. Kayak gitu ya. 159 juta, 5 dolar. 500.000 dolar. Nah, kemudian yang soal B ini tadi apa? If the British conglomerate continues to own the chain. Nah, kalau konglomerat Inggrisnya ini meneruskan usahanya ini, what selling price must be obtained at the end. Nah, berapa harga jualnya di akhir tahun kelima kepemilikan untuk mencapai bunga 25% yang tadi. Nah, tentukan FW di akhir tahun kelima dengan I 25%. Masih sama ya ini diagram arus kasnya, ini pengeluaran 75, mengalami kerugian di tahun pertama, terus ada kenaikan arithmetic gradient sebesar 5 juta dolar setiap tahunnya. Ini berarti di sini 0 ya, karena 5 ditambah 5 itu berarti 0. Nah, kemudian jadi ini naik plus 5, dan di tahun kelima ini 10 juta dolar. Nah, untuk menghitungnya future worth yang kelima ini masih sama kayak yang tadi ya. Masih sama, karena ininya beda, tahunnya aja yang berbeda. Jadi angka pengalinya pun beda.
tambah dengan 5. Nah, yang ini karena karena ini gradien, aritmatik gradien, jadi linear ya. Jadi makanya kita yang diketahuinya itu berarti G gradien. Mohon maaf kalau salah. Nah, ini kemudian yang dicarinya A, ini 25%, kemudian dikali dengan future. Karena kita ini berada di tahun ketiga dan yang ditanya tahun kelima, makanya kita kali dengan future. Nah, diperoleh ininya sebesar FW5-nya itu minus 246,81 juta dolar. Nah, jadi penawaran minimum untuk mencapai MARR adalah 246,81 juta dolar. Nah, jadi untuk mencapai MARR sebesar atau bunga 25% ini pada tahun kelima, nah untuk mencapainya itu dijualnya harus 246,81 juta dolar. Nah, kemudian kita pindah ke metode nilai tahunan. Metode nilai tahunan atau annual WOT ini mengkonversikan seluruh nilai cash flow ke dalam bentuk rangkaian seragam. Metode ini umum digunakan karena kemudahannya untuk dihitung dan dipahami. Annual WOT juga dikenal dengan beberapa istilah lain seperti equivalent annual WOT, equivalent annual cost, annual equivalent, equivalent uniform annual cost. Nah, itu kemudian alternatif yang terpilih dengan menggunakan metode nilai sekarang atau present WOT juga akan terpilih apabila menggunakan metode nilai tahunan atau dengan metode lainnya. Jika dibandingkan dengan metode nilai sekarang, metode nilai tahunan memiliki keuntungan yaitu tidak perlu menyamakan umur ekonomis. Nah, jadi yang umur pakai dari barang-barang atau tadi contohnya mesin ya, jadi tidak perlu disamakan lagi. Oleh karena itu, perhitungan cukup dilakukan untuk satu siklus saja, kecuali untuk pendekatan incremental cash flow. Jika aset memerlukan biaya lain sebagai pengeluaran tahunan, misalnya biaya operasi, maka biaya ini dapat ditambahkan langsung tanpa dikonversikan lagi. Nah, untuk yang biaya yang rutin, yang A tadi setiap tahun, misalnya pengeluaran atau biaya operasional, kayak yang tadi contohnya, jadi nggak usah dikonversikan lagi ke present gitu, karena ini memang metodenya annual. Udah A. Untuk mengevaluasi alternatif-alternatif dengan metode ini, suatu alternatif akan dipilih jika memiliki, nah ini, nilai tahunan terbesar dan biaya tahunan terkecil. Nah, ini ada contoh soal lagi. Nah, yang pertama ini, the following costs are estimated for two equal service tomato filling machines in a food canning plant ya. Masih sama ya, intinya masih ada dua mesin yang mau dipilih. Yang pertama ini mesin A, yang kedua ini mesin B. Biaya awalnya 26.000 untuk belinya, ini 36.000, kemudian annual maintenance cost, biaya operasionalnya tahunannya sebesar 18.800 dolar per tahun, yang B 300 dolar per tahun. Kemudian annual labor cost ini untuk tenaga kerjanya ya, biaya tahunannya 11.000, kalau yang ini 7.000. Extra income tax yang ini cuma ada di mesin B aja 2.600 dolar. Kemudian salvage value, nah ini nilai sisanya 2.000 dolar, kalau yang mesin B ini 3.000 dolar. Kemudian umur pakainya ini kan berbeda ya, dan di metode annual ini nggak perlu disamakan. If the minimum required rate of return is 15% per year, which machine should be selected. Nah, ini kalau bunganya 15% per tahun, mesin mana yang bakal dipilih, lebih menguntungkan kayak gitu. Nah, ini annual WOT yang untuk mesin A ini pengeluaran awal kan 26.000 ya. Pengeluarannya positif juga, kita nggak positif karena itu present, nilai present berarti kita konversikan ke nilai annual. Bunganya 15% dan umur pakainya ini 6 tahun. Kemudian ini dikurangi dengan 2.000. 2.000 itu nilai sisa. Nah, ini karena di future ya setelah 6 tahun, nah makanya kita konversikan ke annual. Ini 6 tahun ditambah dengan 11.800. Nah, untuk yang biaya tahunan yang rutin seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ini nggak perlu dikalikan dengan nggak perlu dikonversikan lagi gitu. Jadi udah tinggal langsung dimasukin aja. Ini biaya operasional sama biaya tenaga kerjanya ini sebesar 11.800 ya. 11.800 berarti. Nah, diperoleh besarnya pengeluaran tahunan untuk mesin A ini 18.442, sedangkan ini untuk mesin B ya, cara masukinnya masih sama kayak tadi, ini besar pengeluarannya pada tahun 16.925. Nah, dari segi pengeluaran untuk mesin A ini lebih besar daripada B. Makanya kita pilih yang pengeluarannya lebih kecil, ya. Ini mesin B.
Seperti itu. Sebenarnya konsepnya masih sama aja, hanya perbedaan cara menghitungnya aja, sedikit-sedikit. Kemudian metode biaya modal. Metode biaya modal ini atau capitalized cost method pada dasarnya sama dengan metode nilai sekarang. Perbedaannya terletak pada umur ekonomis alternatif. Dan metode ini alternatif diasumsikan memiliki umur abadi. Contohnya proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti irigasi, bendungan, jalan tol, atau jembatan merupakan contoh proyek dengan umur tidak terbatas atau infinite. Pada umumnya di atas 50 tahun. Nah, ini ada rumus lagi, hubungan antara P, present, terus A annual, dan I, bunga ya. Jadi annual itu sama dengan present dikali bunga. Artinya investasi sebesar P pada tingkat suku bunga I akan memberikan pendapatan sebesar A untuk jangka waktu tidak terbatas. Untuk memudahkan perhitungan dapat digunakan prosedur, ini ada prosedurnya. Jadi kita yang pertama itu disuruh menggambarkan cash flow diagramnya, kemudian tentukan nilai P-nya dari biaya yang tidak berulang, kemudian konversikan biaya yang berulang dalam bentuk rangkaian seragam A, menentukan biaya modal dari biaya setiap tahun hingga tak terbatas. Nah, nanti kita lebih mengertinya di contoh soal, ada contoh soal lagi di bawah. Capital is cost itu annual what dibagi I. Nah, ini present sama dengan annual dibagi bunga ya. Nah, kemudian ada contoh soal lagi, calculate the capitalized cost of a project that has an initial cost, ini biaya awal $150.000 dan ada penambahan investasi ya, jadi ngeluarin lagi biaya sebesar $50.000 setelah 10 tahun. Nah, the annual operating, nah ini biaya operasionalnya yang harus dikeluarkan sebesar $5.000 setiap tahun untuk 4 tahun pertama dan $8.000 untuk tahun selanjutnya. In addition, there is expected to be a recurring major rewards cost $15.000 every 13 tahun. Nah, jadi ada apa nih ya, biaya tambahan ya untuk perawatan mungkinnya sebesar setiap 13 tahun sebesar $15.000. Nah, assume that I 15% per tahun ini bunganya 15% setahun. Nah, solusinya yang pertama sesuai yang tadi sudah dijelaskan ya, step-stepnya, gambarkan cash flow untuk 2 siklus. Nah, ini kan biaya awal $150.000 yang dikeluarkan, kemudian ini ada biaya operasional selama 4 tahun itu 5.000, kemudian untuk tahun kelima sampai selanjutnya itu 8.000. Nah, pada tahun ke-10 ini ya, maaf saya lupa. Oh ya, ada biaya tambahan, pengeluaran lagi investasi sebesar 50.000. Nah, kemudian untuk tahun ke-13 juga sama, ada 15.000 ya pengeluaran. Nah, berarti ini kan si apa namanya A-nya ini biaya tahunannya ini flat kan terus sampai siklus kedua. Jadi ini kan satu siklusnya dapat 13 tahun ya. 13 tahun berarti sampai ke tahun ke-26. Nanti di sini ada besarnya biaya yang harus dikeluarkan $15.000 lagi. Nah, itu terus yang step yang kedua, hitung nilai sekarang dari biaya yang tidak berulang. Yang tidak berulang itu kan berarti biaya awal, kemudian apa lagi ya? Ini nih yang di tahun ke-10 ya. Ada yang kita harus masukin itu. Jadi P1 present 1 ini 150.000 ditambah 50.000 dikalikan dengan harus dikonversi karena ini di future ya, di tahun ke-10. Jadi kita konversikan dengan nilai sekarang, kemudian ini umurnya 10 tahun, nah diperoleh P1 sebesar $162.360. Kemudian step yang kedua, step yang ketiga ini konversikan biaya yang berulang. Yang berulang itu kan 15.000 ya, yang ini nih, 15.000 di tahun ke-13 sama tahun ke-26. Setiap 13 tahun menjadi nilai tahunan untuk 13 tahun pertama. Nah, ini A1 ya kita konversi menjadi annual ya. Jadi setiap tahun ini $15.000 kita konversikan menjadi annual karena ini tadinya future. Ininya 15% bunganya dan siklusnya ini setiap 13 tahun. Dapat nilai A1-nya $437. Nah, kemudian nilai A ini berlaku untuk bagi periode-periode 13 tahun berikutnya. Untuk kelipatan 13 tahun selanjutnya itu nilai A-nya sama ya, $437. Nah, kemudian nilai A2 itu 5.000 berlaku sepanjang periode. Kenapa berlaku sepanjang periode? Jadi si nilai biaya operasional ini tahun keempat ini jadi kita anggap bikin garis gitu ya. Seret, ini kan tadi 8.000 sampai tidak terhingga ya, sampai infinite waktunya. Jadi 5.000 aja terus pengeluaran rutinnya. Nah, berlaku sepanjang periode kan, nggak usah dikonversi lagi.
Nah, kemudian nilai P2 adalah nilai sekarang dari 3.000 dari tahun kelima sampai terhingga. Nah, untuk mencari ini karena P2-nya ini mulainya dari tahun ke berapa, tahun kelima ya. Jadi 8.000 dikurangi 5.000 kan tadi ini udah kepotong ya. Tinggal sisanya berarti 3.000 nih. Yang ini sampai selanjutnya. Nah, cara ngitungnya gini. P2 terus ininya 3.000, besarnya bunga berapa dikalikan dengan kita cari nilai present-nya. Karena ini di future ya. Di future terus 15% dan ininya sampai tahun keempat yang di sini nih. Sampai tahun keempat kan yang tadi, terus kita mulai dari tahun kelima nih, masukin keempat. Nah, diperoleh besarnya P2 sebesar $11.436. Kedua biaya tahunan dikonversikan menjadi capitalized cost atau P3. Nah, biaya tahunan yang tadi ini kita cari menjadi P3. Yang A1 sama A2 ini kita jumlahkannya, ini A1. A1-nya tadi $437 ditambah sama A2. A2-nya itu besarnya $5.000. Nah, tinggal dibagi sama bunganya, dapat aja P3-nya $36.247. Nah, kemudian untuk mencari total capitalized cost, nah caranya PT sama dengan P1 tambah P2 tambah P3, tinggal kita jumlahkan aja yang tadi ya. Yang tadi kita udah dapat P1, nah ini P1 162.360 ditambah P2 11.436 ditambah P3 $36.247. Nah, materinya udah habis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan kata ataupun materi yang saya sampaikan saya salah mengerti gitu ya, ada kesalahpahaman. Mohon dikoreksi Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.